Ikhwan Afat yang sedang menempuh jalan pencipta kesucian jiwa. Jalan khusus, rute khusus, kendaraan khusus, dan orang-orang khusus. Alhamdulillah, Allah tetapkan mayasya, dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan talqin zikir. Ikhwan Afat yang dimuliakan Allah, Syekh Mursyid menyampaikan dalam tabaruk kitab Fadhailu Suhur di bulan ini, mengingatkan kita di bulan Jumadis Tsaniyah, mengingatkan kita akan lahfun atau kelalaian atau kelenaan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Surat Al-Munafikun ayat 9. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, Allah telah menegaskan dalam surat tersebut agar kita sebagai hamba jangan sampai apa yang menjadi kesenangan, kenikmatan di dunia ini, apapun bentuknya, itu menjadikan hati kita ghaflah kepada Allah. Menjadikan hati kita lupa zikrullah. Harta-harta kita, anak-anak kita, hanya karena kita memperjuangkan untuk menumpuk-numpuk harta, kita lupa kewajiban kita sebagai hamba terhadap Sang Kholiknya. Begitupun di saat kita begitu membangga-banggakan anak-anak kita dengan segala macam prestasinya. Jangan menjadikan diri kita, hati kita ghaflah kepada Allah. Allah berfirman dalam ayat yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah menyelalekan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Disinilah Allah telah mengingatkan kita banyak hal yang menjadi kebanggaan di dunia, akhirnya menyerembuskan kita sampai kita dalam segala perjalanan kehidupannya itu benar-benar lupa kepada Allah. Banyak hati ghaflah kepada Allah. Yang ada kita mengikuti kebahagiaan, kesenangan dunia yang sangat melenakan. Begitu moncernya, begitu drastisnya kedudukan kita di masyarakat,
begitu mantapnya kedudukan kita, jabatan kita terus-menerus naik. Sehingga kita lupa untuk mengingat kepada Allah. Harta, anak, kemuliaan dunia yang lainnya itu dibolehkan. Yang tidak dibolehkan di sini adalah dengan adanya anak-anak, dengan adanya harta, hati kita khoflah kepada Allah. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Syekh Mursyid menunjukkan kembali akan firman Allah mengenai kehidupan di dunia. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu walahun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Juga Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal hayatud dunya la'ibaw wa lahwun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Surat Muhammad ayat 36. Juga Allah berfirman dalam ayat yang lain. Surat Al-Ankabut ayat 64. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya permainan dan senda gurau belaka. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Syekh Mursyid mengingatkan kita dengan firman Allah yang menyebutkan bahwa kehidupan dunia ini selain dzikir adalah hanya permainan dan senda gurau belaka. Jangan anggap bahwa kita mengejar kedudukan dunia, tingginya jabatan, kemuliaan anak-anak kita, melimpahnya harta, itu sesuatu yang hakikat untuk diperjuangkan. Tapi kita lupa atas kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah, Fadkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Surat Al-Baqarah ayat 152. Kewajiban kita untuk mengingat Allah adalah harus dilaksanakan kapanpun, dimanapun, walaupun sedang berdiri, duduk, ataupun berbaring. Hati kita jangan sampai lupa kepada Allah. Berkaitan dengan kehidupan dunia yang betul menyilaukan mata kita. Kita sudah punya mobil Avanza, kita begitu termotivasi untuk bisa beli Innova. Kita sudah punya Innova, kita masih tertarik dan sangat kuat untuk bisa beli Alphard. Begitu seterusnya dan lain sebagainya. Itulah makanya Allah telah memperingatkan kita dalam beberapa ayat di atas. Dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, segala sesuatu yang tanpa diiringi dengan zikir kepada Allah merupakan permainan dan senda gurau belaka. Adapun kedua sifat permainan dan senda gurau merupakan sifat kekanak-kanakan manusia yang merupakan bagian daripada sifat orang-orang munafik. Karena itu dengan memperbanyak zikrullah, dengan memperbanyak zikir kepada Allah, akan aman dari penyakit nifak tersebut dan akan terbebas darinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Tabrani, barang siapa yang berbanyak zikir kepada Allah, dia telah terlepas dari nifak. Dan barang siapa yang tidak memperbanyak zikir atau hanya menyedikitkannya saja, dia akan terlepas dari iman. Alhamdulillah, Syekh Mursyid terus membimbingkan kita untuk bisa istiqomah, mudawamah, sedang apapun, kapanpun kita untuk selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud di sini adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah, yaitu berzikir dengan hati, di dalam hati bersama lisan. Karena lisan adalah budak hati yang ia sebagai pengikutnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Qaddasallahu sirah berkata, bila saja tauhid itu ada di depan pintu sebuah rumah dan syirik di dalamnya, maka itu adalah nifak yang sebenarnya. Yang dimaksud dengan di depan pintu adalah lisan, dan di dalam rumah adalah hati. Dan ciri-ciri orang bertakwa sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 3, bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman kepada yang ghaib yaitu hati. Karena hati bersifat ghaib. Dan ini sebagaimana sindiran Allah terhadap keadaan orang-orang munafik. Yang mereka berkata dengan mulut mereka apa yang tidak terkandung di dalam hati mereka. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka sembunyikan. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 41. Hai Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera atau memperlihatkan kekufurannya. Yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Syekh Mursyid pun mengutip surat Al-Baqarah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minna nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum. Dan di antara sebagian manusia ada yang mengatakan kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman.
Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa banyak orang-orang yang menyebut dirinya beriman, padahal mereka itu tidak beriman. Menyebutkan dalam ayat tersebut, banyak orang, sebagian manusia, mengatakan kami telah beriman, padahal dia beriman. Karena apa yang di dalam dirinya menyebutkan bahwa dirinya telah beriman, tapi dalam kesehariannya, dalam kehidupannya, dia lupa, khoflah hatinya untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang dimaksud dengan alam ghaib itu adalah hati. Disebut demikian karena hati itu tersembunyi atau ghaib. Artinya beriman kepada keadaan hati yang tidak kelihatan. Yang disebut juga dengan al-iman al-qalbi. Seperti khusyuk dalam sholat. Yang juga merupakan bagian dari ghaib hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau khosa'a qalbu hadza khosa'at jawarihu." Kalaulah hati itu khusyuk, maka khusyuk pula lah seluruh anggota badannya. Jadi letak kekhusyuan kita itu terletak dalam kolbu kita. Karena itulah takwa dalam sholat itu sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai 3 kali ungkapan. Kenapa? Diriwayatkan dalam hadis Baihaqi dari Anas dengan bermartabat hadis tersebut adalah sahih yang berbunyi, at-taqwa fis-sholati fis-sholah. Bertakwalah kamu di dalam sholat. Bertakwalah kamu di dalam sholat. Bertakwalah kamu di dalam sholat. Karena sholatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang Allah perintahkan. Peliharalah segala sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin ibadil mu'minin. Kita telah diberikan amalan yang mana menjadikan diri kita khusyuk. Kita tidak mungkin bisa khusyuk di dalam sholat kita yang hanya 5 menit, 10 menit, 3 menit, 5 menit dalam kita menjalankan sholat untuk bisa khusyuk. Kalau di luar sholat kita tidak pernah khusyuk, tidak pernah khusyuk, tidak pernah khusyuk hati ingat kepada Allah, khauflah kepada Allah. Tidak mungkin dalam sholat-sholat kita bisa khusyuk kalau dalam keseharian kita di luar sholat kita tidak khusyuk. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin ibadil mu'minin. Demikian yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Semoga menjadikan berkah semuanya, segalanya, selamanya. Bibarakati wal karamah Syekh Muhammad Abdul Qasim Mas'ud radhiyallahu anhu qadasa wa sirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.